saya buta dan lain-lain, itu akan dipengaruhi dari pilihan sikap saya dalam menanggapi perkataan orang terhadap saya, pilihan perbuatan orang terhadap saya, dan bagaimana orang berpikir terhadap saya. Jadi, kalaupun Sherly begitu terhadap saya, itu nggak mengurangi kualitas saya sebagai manusia. Justru saya itu tergantung pilihan sikap saya. Apa saya marah, apa saya akan berbesar hati gitu. Dan itu perkataan nancep banget dalam pikiran dan hati Sherly sampai sekarang masih Sherly pegang. Jadi apalagi kalau anak zaman sekarang mainannya di sosial media, mereka yang berpegang pada dia nggak terlalu peduli pada dalam tanda kutip bagaimana orang melihat dia menilainya selama standar yang dia pakai jelas, baik dan benar, harus baik dan benar, nggak cukup baik saja, harus benar. Karena baik belum tentu benar sudah pasti baik. Maka mereka akan keep going dan keep moving, dan nggak akan ada kata-kata baper, nggak akan ada kata-kata bucin ketika kita bisa membedakan mana yang sekiranya akan masuk, akan kita filter dan masuk, mana yang enggak. Yang jelas 3 kata yang sekarang banyak sekali menjadi halangan dan ketakutan anak zaman sekarang, yaitu apa kata orang. Dan kalau merefer pada sekitar 20 tahunan yang lalu, Sherly belajar ngaji dari beliau, almarhum, maka Sherly ternyata dari kecil sudah dicekokin pada nggak usah dengar apa kata orang, karena itu tidak mempengaruhi kualitas kamu sebagai manusia. Gitu. Baik, luar biasa. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang paling berkesan untuk Sherly? Kalau itu tadi guru-guru ngaji. Iya, kalau dari Ibu itu, jadi Ibu Sherly itu orang yang nggak pernah mengakui kalau salah mengakui, kalau kurang mengakui, dan dari situ tidak pernah menghalangi anaknya untuk bertanya. Jadi namanya anak kecil ya, anak kecil itu kan senang banget bertanya ya, kenapa begini, kenapa begitu. Kadang-kadang seorang ibu kan capek menjawab, udah nak, pokoknya memang begitu, kamu terima aja. Nah, kalau Ibu Sherly itu, ya kalau Sherly tanya, dia akan jawab. Dia akan jawab secapek apapun, dia akan jawab dan meladeni pertanyaan anaknya. Kalau memang dia nggak tahu, dia akan jawab, maaf ibu nggak tahu, ibu akan cari tahu dulu jawabannya. Oh begitu ya, ya ibu kan nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu, tapi ketika tahu bahwa itu salah, akan bilang bahwa itu salah. Sehingga nggak jarang ketika Sherly udah sampai di titik ini, misalnya Sherly dengan kawan-kawan ketemu dengan ibu, perbincangan Sherly dengan ibu itu dikira orang lain adalah seperti Sherly bertengkar dengan ibu. Padahal sebenarnya adalah nilai yang ingin diajarkan. Ketika kamu berpegang pada sesuatu dan kamu anggap itu benar, maka perjuangkan itu. Tapi kalau kamu berpegang pada sesuatu dan itu salah, minta maaf. Jadi kalau memang itu salah, minta maaf. Tapi ketika kamu misalnya mengatakan sesuatu dan kamu merasa itu benar, perjuangkan itu. Dan tanyakan kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu salah, Sher? Kenapa saya salah? Gitu. Jadi tidak membuat anaknya jadi open growth mindset ya. Kenapa saya salah? Kalau saya salah, apa yang membuat saya salah? Sehingga apa yang bisa saya perbaiki? Kalau saya salah, saya minta maaf, dan kayak gitu. Itu yang saya dapat dari ibu, dan sehingga bagi anak itu rasanya meskipun di sekolah misalnya biasa-biasa aja, tetap di rumah itu keberadaannya sangat dianggap, sangat dihargai. Saat ini namanya anak kecil ya, dihargai begitu, jadi sangat merasa, wih berarti saya bisa nih begini. Iya, go get it, kamu bisa. Kalaupun kamu nggak bisa, cari tahu apa yang membuat kamu nggak bisa gitu. Luar biasa, jadi support system yang sangat luar biasa adalah seorang ibu ya untuk Sherly ya. Baik Sherly, sebelum kita menutup perkuliahan virtual kelas ini, kepada adik-adik silahkan untuk absen penutup. Sebelum absen penutup, pertanyaan terakhir adalah, boleh Kak Sherly memberikan pesan-pesan sebelum kita menutup perjumpaan ini? Apa sih yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin sekarang sedang krisis kepercayaan diri atau sedang stres menghadapi perjalanan perkuliahan ini? Silakan Kak Sherly. Ya, Sherly merangkum dari apa tadi yang Sherly sampaikan saja. Kualitas kita sebagai manusia, teman-teman, itu tidak ditentukan dari bagaimana orang berkata terhadap kita, berpikir terhadap kita, dan berperilaku terhadap kita.
Kualitas kita sebagai manusia ditentukan dari bagaimana pilihan sikap kita menanggapi semua hal tadi, perkataan orang, perbuatan orang, dan pikiran orang terhadap kita. Yang jelas sekarang adalah masanya teman-teman, ibaratnya matahari, teman-teman adalah matahari pagi nih. Waktu sinarnya masih panjang, masih lama. Dan akan ada masanya nanti teman-teman masuk ke matahari senja. Kalau matahari senja itu udah nggak lama lagi. Waktu sinarnya tinggal sedikit. Sekarang waktu teman-teman di matahari pagi, persiapkan sinar teman-teman untuk sampai di titik paling terangnya di jam 12. Caranya adalah pelajari banyak hal yang baru. Karena when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, berhenti mempelajari hal baru, tentu yang positif, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, mereka mundur di belakang. Dan ini waktunya teman-teman, karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Manfaatkan masa teman-teman sekarang saat muda untuk hal-hal yang produktif dan progresif. Semangat! Semangat luar biasa Kak Shirley. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kak Shirley. Saya doakan semoga Kakak dalam keadaan sehat, kemudian Amin. lancar dengan segala kesibukan Kakak, dan saya kirim salam buat support system Kakak, yaitu ibu Kakak. Saya kirim salam buat beliau bisa menghasilkan public speaker dan juga influencer milenial yang tengah hits saat ini, yaitu Kakak Shirley Annavita. Terima kasih saya ucapkan. Luar biasa. Terima Tanpa kasih seorang banyak. ibu, ya, anak hebat adalah tercipta dari ibu yang luar biasa. Saya percaya itu. Baik, terima kasih Kak Shirley. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana ini? Oke. Oke, adik-adik mahasiswa, gimana? Seru kan pembahasan kita dengan Kak Shirley? Nanti buat yang penasaran siapa lagi bintang tamu selanjutnya, nanti akan saya iniin. Kira-kira siapa? Boleh kamu nanti berikan masukan siapa lagi yang pengen kita undang di sesi virtual kelas ini. Dan kepada adik-adik mahasiswa yang belum absen, silakan absen kembali. Saya masih membuka absen sambil menunggu. Kepada adik-adik yang mengambil mata kuliah dengan saya, silakan absen penutup dimulai dari sekarang. Sebenarnya dimulai dari setelah Shirley, tadi Kak Shirley memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada kita. Nah, sedikit dari saya ya, semua sumber keberhasilan adalah ketika kita mau terus belajar dan bereksplor dalam kondisi apapun. Dengan belajar, bereksplor, kita akan mendapatkan pengetahuan, peluang, dan juga strategi-strategi. Kenapa? Karena seyogyanya sukses, sekali lagi, seperti 3 minggu yang lalu saya katakan, sukses bukan seberapa hebat apa yang telah Anda raih, bukan seberapa hebat apa yang telah Anda capai, tapi sukses ketika Anda jatuh, seberapa cepat Anda kembali membal ke atas. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.